Hey, halo, kembali lagi dengan Jonan Tekno. Jadi, salah satu komen di salah satu video saya itu ada yang menyebutkan kalau ngapain kita beli laptop mahal-mahal dalam artian di atas 10 juta tapi nggak punya GPU. Lawak. Jadi saya menangkap nih seolah kalau kita beli laptop mahal itu harus powerful ya, harus punya GPU yang kuat supaya grafiknya juga bagus. Nah, pernyataan seperti ini agak-agak menggelitik saya. Jadi begini, meskipun secara umum market dari laptop itu menurun, tapi yang namanya laptop gaming itu sepertinya masih menjadi bisnis yang sangat bagus buat banyak manufacturer. Tentunya laptop gaming adalah laptop-laptop yang punya GPU yang powerful. Berdasarkan data yang saya tampilkan di layar ini, bisnis laptop gaming itu pada tahun 2022 itu secara umum bernilai sebesar 11,86 billion US dollar. Sementara pada tahun 2032 kemungkinan akan berkembang terus menjadi 18,42 billion US dollar. Ini memang menunjukkan kalau ada banyak minat untuk beli laptop gaming dari segi konsumen. Terlebih lagi, belakangan ini juga sedang marak penggunaan AI yang ditraining dengan hardware onboard ya. Dan itu juga mungkin berpengaruh pada penjualan laptop dengan GPU powerful ya. Salah satunya adalah laptop gaming. Tapi ya buat saya pribadi dan saya yakin juga banyak orang yang merasa seperti ini, yang namanya laptop itu nggak cuma soal power, karena masih ada banyak faktor ya. Pertama adalah portabilitas. Jadi laptop gaming itu dia butuh cooling yang ekstra, dia butuh space yang lebih besar untuk mendinginkan laptop tersebut, karena laptop gaming itu powerful. Untuk laptop mesin kelas 14 inci sekarang tuh umumnya beratnya di sekitaran 1,2 sampai 1,5 kg-an lah. Sementara untuk laptop gaming umumnya tuh ukurannya tidak lebih kecil dibanding 15,6 inci dan beratnya juga 1,8 kg ke atas. Dan yang namanya laptop powerful umumnya adalah laptop-laptop yang bisa panas dengan cepat, sehingga sistem pendinginan yang ekstra tadi juga menambah berat laptop tersebut. Ditambah lagi, konsumsi daya laptop gaming juga besar. Memang sih, laptop gaming itu umumnya juga punya baterai yang besar. Tapi karena konsumsi daya yang juga besar, laptop gaming juga ujung-ujungnya lebih boros ketimbang laptop-laptop yang non-gaming. Bahkan banyak banget yang sudah di atas 2 kg. Yang berikutnya adalah soal kebisingan ya. Jadi, umumnya nih, kalau laptop gaming itu kan dia butuh cooling ekstra ya. Nah, cooling ekstra itu salah satunya komponennya adalah fan ya, fan ekstra. Nah, kalau laptop yang punya dual fan itu biasanya dia lebih bising ketimbang yang single fan. Apalagi kalau lagi benar-benar kerja berat, itu bisa fan-nya tuh sangat-sangat bising sehingga mungkin bisa menyaingi vacuum cleaner Anda. Lalu yang keempat adalah kalau ada laptop biasa nih yang harga misalnya 12 juta, kemudian laptop gaming yang harganya tuh 12 juta juga. Nah, biasanya kompromi-kompromi yang ada pada laptop gaming tersebut tuh menurut saya pribadi itu kurang enak ya. Karena biasanya dikompromi misalnya build quality, mungkin juga kualitas layar, atau mungkin kalau gamut lah minimal. Kemudian juga secara desain dia tuh mungkin agak-agak orang umum lah. Jadi kalau menurut saya sih pribadi sih ya agak-agak kurang enak dilihat. Beda dengan laptop gaming yang mungkin harganya udah 20 juta ke atas kayak misalnya Razer Blade, itu kan udah keren tuh, atau Asus Zephyrus G14, nah itu kan juga sudah benar-benar well design ya. Tapi kalau untuk laptop gaming yang harganya masih di bawah 15 juta, itu ya menurut saya laptopnya biasanya desainnya agak-agak kurang. Sementara kalau laptop 15 jutaan tapi non-gaming, kita dapat keyboard enak, layarnya tajam, build quality-nya oke, instant on, dan masih banyak quality of life improvement lainnya. Nah, keempat hal tadi dikombinasikan, dan saya ditanya nih kalau misalnya saya lebih produktif kerjanya pakai laptop gaming atau non-gaming. Kemungkinan besar saya akan lebih produktif dengan laptop non-gaming. Karena kalau menurut saya pribadi, pekerjaan paling berat dari seseorang itu adalah bukan soal modeling atau soal 3D rendering. Yang paling berat adalah soal berpikir kreatif dan menulis kreatif. Saya itu biasanya nulis naskah ilmiah, nulis laporan. Nggak enak kalau saya itu kerja pakai laptop bising. Saya juga nggak bisa kerja dimanapun kalau laptop itu berat. Jadi saya harus bawa nanti berat-berat gitu ya, nggak enak lah. Dan tentunya saya juga butuh battery life yang panjang kalau misalnya saya mau kerjanya itu nggak di rumah ya, misalnya di cafe atau di tempat umum. Itu ya nggak mungkin saya pakai laptop gaming yang mungkin baterai life-nya itu nggak panjang ya, mungkin cuma sekitar 3 atau 4 jam. Tapi saya juga nggak memungkiri kalau saya itu kerja juga butuh GPU ya, karena saya beberapa bagian dari pekerjaan saya itu butuh GPU untuk machine learning dan deep learning. Tapi yang demikian biasanya itu saya kerjakan di desktop aja. Dimana saya kalau misalnya lagi trial and error, misalnya saya coding sampai program itu jalan, ya mungkin saya biasanya kerjakan di desktop aja. Jadi ya mau nggak mau saya nggak bisa meninggalkan desktop saya. Tapi kalau misalnya sudah running dan saya perlu cuma ngecek sesekali, saya nggak perlu tuh untuk bawa komputer berat-berat kemana-mana ya. Saya cukup butuh bawa laptop saya aja, misalnya yang ini, itu saya pantau aja progresnya pakai TeamViewer. Dengan demikian saya kalau misalnya mau ngedit sedikit juga masih bisa kan, cuma ganti beberapa line code ya bisa lah. Jadi penutup dari saya, mayoritas orang itu kemungkinan besar nggak bakal butuh laptop gaming ya. Bahkan laptop biasa aja seperti laptop yang satu ini kan tipis dan ringan ya, itu sudah bisa mengerjakan ya 90% dari pekerjaan saya. Yang nulis naskah, kemudian juga kerja di office, kemudian juga bahkan video editing. Ya bisa dibilang 80% dari video yang Anda lihat di channel ini adalah hasil editan video yang dikerjakan dengan laptop non-gaming ya. Saya tuh mayoritas pakai MacBook Air M1, tapi juga belakangan saya pakai misalnya ini Samsung Galaxy Book Pro yang ini cuma
pakai Core i7 yang seri U ya, bukan laptop gaming. Dan beberapa video sebelumnya saya sempat ngedit pakai AMD Ryzen 5, dan itu juga bukan CPU yang powerful amat. Dan Anda mungkin nggak nyadar ya, kalau mayoritas konten creator zaman sekarang kan ngedit video dimana itu kerjaan yang cukup berat, itu mungkin coba pakai HP aja ya, jadi nggak pakai laptop lagi. Kalau Anda pekerjaannya misal pakai SketchUp, kemudian juga 3D rendering, nah itu oke lah menurut saya kalau Anda tuh pakai laptop gaming. Atau mungkin Anda profesional gamer yang suka streaming, ya itu menurut saya oke-oke aja. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda itu di tim laptop itu harus laptop yang powerful, laptop gaming, atau Anda itu lebih pede kalau Anda tuh sehari-hari pakai laptop biasa aja ya, laptop non-gaming, yang penting bisa dibawa kemana dengan mudah. Silahkan komen di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.